Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan berbicara terkait judulnya sangat bagus ya, keluarga yang hebat COVID-19 minggat. Dan tentunya kegiatan ini adalah karena kerjasama dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, juga dari USAID, Jalin, dan PDKI, Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia Sumatera Utara. Baik, tentunya salam sehat buat semuanya. Dari bulan Maret sampai sekarang, tentunya semuanya sudah merasakan bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa menjaga. Dan hari ini luar biasa, yang akan kita kupas adalah peran keluarga dalam melindungi ibu dan bayi baru lahir. COVID ini untuk pada semuanya yang terkena, tidak pun terkena, pasti merasa was-was. Bulan Maret diawali dengan adanya COVID yang ditemukan di Jakarta, kemudian merebak ke seluruh Indonesia. Tentunya membuat semuanya was-was, siapapun. Jadi sekarang ini kalau keluarga menjadi suatu hal yang sentral, itu sangat benar. Tidak pun dalam kondisi keluarga yang sedang hamil. Keluarga yang tidak dengan hamil pun tetap harus kita lindungi. Apalagi peran keluarga di sini. Kita akan lihat kepada ibu-ibu yang sekarang ini dalam kondisi hamil, dalam penelitian jelas termasuk adalah komorbid, punya penyulit, punya pemberat, apalagi kalau pandemi COVID-19. Apa yang harus dijaga? Tentunya kesehatan pada ibu, tidak hanya kesehatan fisiknya, tapi juga kesehatan jiwanya. Kesehatan fisik dan psikis akan saling berkaitan. Tentunya mempengaruhi, baik dalam kesehatan maternal kondisi fisiknya, kemudian akan terdeteksi juga dari kesehatan dari maternalnya, dari kesehatan jiwanya. Hubungan kondisi kesehatan ibu dengan kualitas dari nanti bayi atau anak yang mau dilahirkannya jelas. Kondisi kesehatan ibu hamil, kemudian dia melahirkan, kondisi bayinya tentunya akan sangat berpengaruh. Kondisi hamil ibu sehat. Bagaimana kondisi fisiknya sehat? Bagaimana kondisi jiwanya? Kalau kondisi jiwanya sehat, itu yang paling optimal dan kita harapkan. Kondisi ibunya sehat, fisiknya, kondisi jiwanya kurang sehat. Apa yang terjadi? Perkembangan untuk kehamilannya tentunya akan punya masalah, tidak optimal. Sama halnya, dia kondisi kesehatan jiwanya dia bagus, tapi kondisi fisiknya tidak sehat, tentunya akan mempengaruhi. Apalagi dengan dua kondisi yang dua-duanya tidak sehat, apa yang akan terjadi? Dan bagaimana mencegah ini? Tentunya kita bisa mencegahnya. Yang pertama, dengan kondisi COVID dan pandemi 19, kemudian di dalam kantor juga ada WFH katanya, work from home. Apa yang terjadi kita semua tahu. Ada beberapa daerah justru tingkat kehamilannya meningkat. Dan ini tentunya justru akan lebih berhati-hati kita dalam menangani para ibu-ibu yang sedang hamil. Kemudian kita juga tahu bahwa apa sih yang menyebabkan tekanan muncul pada saat pandemi ini? Banyak takut. Tidak ada yang tidak takut pandemi ini. Takut terkena infeksi. Iya. Dan sekarang ini kalau kita tahu, untuk semua kami mohonkan memang 80% tanpa gejala dan gejalanya sangat ringan. Dan 20%-nya baru masuk yang sedang, berat, dan kritis. Kita tidak mau masuk. Dan untuk itu kita harus menjaganya. Kalau bisa kita tidak terkena dua-duanya. Kita harus menjaga bagaimana kita sehat. Kemudian tentunya banyak kecemasan. Selain takut terkena infeksinya, kita juga takut nih, bisa nggak ya memenuhi kebutuhan pokok. Kemudian tekanan-tekanan, bisa berperilaku yang sekarang ini katanya new normal. New normal adalah adaptasi kebiasaan baru, ya. Dan juga tentunya ini membuat kita semua harus was-was, tapi tidak boleh panik. Itu yang paling penting. Stres banyak terjadi sekarang ini. Dan itu yang terjadi, orang begitu terkena, terkonfirmasi stigma. Luar biasa stigma ini. Begitu dia masuk dan dia dinyatakan positif
terkonfirmasi, pastinya hatinya, jiwanya bagi yang sakit, keluarganya akan merasakan itu. Dan untuk itu kami mohonkan, tetangga jangan menjadikan stigma. Ini bukan kutukan, bisa terjadi kepada siapa saja. Mari kita perangi penyakitnya, tapi bukan orangnya. Mari kita justru empati, kita berikan bantuan kepada yang sakit. Kalau dia terkonfirmasi positif, kemudian dia berada di rumah, apa yang namanya adalah isolasi. Dia tidak bisa kemana-mana. Tapi dengan bantuan kita semua, tetangganya, kerabatnya, saudaranya, justru akan memberikan seluruh yang dibutuhkannya dan tentunya memberikan bantuan semangat. Ini akan membuat imunnya, daya tahannya jauh lebih baik. Di dalam kesehatan jiwa pada ibu-ibu yang hamil maupun mau melahirkan, pasti ada kekhawatiran. Dia masuk ke rumah sakit saja takut. Siapapun takut sekarang ini ke rumah sakit. Dia takut di sana itu malah nanti terkena COVID. Tapi dia akan berpikir lagi, kapan dia harus ke rumah sakit? Apakah dia selalu kan kita haruskan 4 kali dia bertemu dengan dokternya? Tentunya kita harapkan bertemunya bisa lewat WA dulu, janjian dulu. Kalau emang kondisinya baik-baik saja, tidak perlu kita ketemu. Tapi kalau memang dia diwajibkan untuk ketemu dengan ada kondisi-kondisi yang mengharuskan bertemu dan harus ke rumah sakit, itu yang baru dilakukan. Dan memang untuk ibu-ibu yang mau melahirkan, pastinya mereka merasa khawatir. Bagaimana ya kalau nanti begitu di rumah sakit, seandainya ibunya pun tidak terkena COVID, anaknya kemudian terkonfirmasi positif, dia harus terpisah dari anaknya. Kecemasan inilah yang membuat tentunya lebih meningkat. Bagaimana kita harus memperhatikan kesehatan jiwa para ibu ini. Tentunya tantangan kesehatan jiwa di era pandemi 19 ini luar biasa. Tadi sudah kita sampaikan bagaimana dengan yang BFH itu malah justru meningkatkan ibu hamil. Nah ini perlu adanya bagaimana preventif ya, pencegahan untuk ibu hamil yang semakin banyak jumlahnya. Jangan sampai mengalami gangguan jiwa. Peran keluarga sangat dibutuhkan dalam menjalankan new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Apa sih sebetulnya adaptasi kebiasaan baru? Kalau dulu kita bertemu, kita bersalam, kemudian kita berpeluk. Sekarang ini kan tidak perlu lagi. Apalagi untuk mencegah para ibu-ibu yang hamil ini. Kita cukup salam, kita cukup dari jauh. Dan kita tetap pakai masker yang benar. Semua pakai masker, tapi tidak benar. Ada yang ditaruh di bawah hidung. Terus engap, iya memang engap. Berapa jam? 4 jam lagi. Ya kalau memang dalam 4 jam nggak mampu, kasih udara sedikit baru dipakai lagi. Jadi kalau para ibu-ibu atau siapapun yang memakai masker, ayo dong 4 jam. Jadi kalau bekerja di luar rumah ada 8 jam, bawa dong 2 ya kan. Kalau 2 udah otomatis nanti akan terjaga. Kita harus berganti. Kemudian pakai masker yang pakai kain. Bisa dicuci begitu sampai di rumah, kemudian dengan air panas, baru dicuci pakai sabun, itu paling bagus. Adaptasi kebiasaan baru, pakai masker. Kemudian apalagi yang paling bagus kita lakukan? Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Berapa detik? Anjuran Kementerian Kesehatan 20 detik. Mari kita lakukan 6 langkahnya. Buat siapapun, kita menjaga kepada yang ibu hamil yang ada di rumah, di keluarga kita, juga menjaga siapapun anggota rumah tangga yang ada di situ. Ayo cuci tangan. Murah. Hand sanitizer boleh digunakan, tapi hati-hati. Ada case, ada anak muda ini, hand sanitizer-nya kemudian sengaja dia pakai korek, membuktikan alhasil persis itu kena di tangan dan mukanya. Dan terjadi itu, malah menjadi ada luka bakar di situ. Jadi boleh pakai hand sanitizer, tapi tentunya yang benar. Kita memang harus bawa kemana-mana pada saat tidak ada air. Kalau ada air, ada sabun, itu yang paling bagus. Dan apalagi untuk adaptasi kebiasaan baru kita sekarang ini. Peran keluarga sangat dibutuhkan. Dia bisa mengingatkan siapapun di dalam anggota keluarganya. Ayo dong, sudah zamannya ini sudah berubah. Untuk menjaga diri sendiri, selain pakai masker, cuci tangan, apalagi sinar matahari. Sinar matahari yang diberikan Allah, diberikan Tuhan kepada kita, gratis. Itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Teman-teman tahu,
Kalau sudah kena COVID, mana sih yang diserang? Apa sih gejalanya? Gejalanya sama ya kan? Oh iya, ada batuk, ada pilek, ada demam. Kemudian ada apa? Ada sesak nafas. Kalau yang 20% sudah sedang, berat, apalagi kritis, di sana sangat dibutuhkan. Kita harus oksigen kita, saturasi oksigen kita harus mencapai 97. Kalau di bawah itu, kita sudah merasa sesak nafas kita. Sementara saat ini, kita yang sehat ini, kita diberikan untuk bisa bernafas dengan lega. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan juga jangan lupa, sinar matahari ini sangat membantu kita. Mari, keluarga yang ada, keluarga yang sehat, keluarga harus penuh semangat. Judulnya aja sudah luar biasa. Kalau keluarganya hebat, COVID-nya minggat. Benar-benar sangat, istilahnya benar-benar sangat membumi gitu. Minggat itu seperti istilah kita sudah jengkel betul nih dengan seseorang, biar dia minggat. Ini dengan virus, kalau bisa memang dia pergi jauh-jauh. Di seluruh muka bumi ini, tidak hanya di Sumatera Utara, di Indonesia, di dunia. Mari kita doakan. Bisakah itu? Bisa, kalau kita semua menjaga diri kita. Kenapa dikasih batas 14 hari kita kalau untuk siapa tahu kita kontak erat. Nah, pernah terjadi satu kasus. Suaminya terkena kasus positif konfirmasi COVID. Istrinya hamil 9 bulan. Dan kebetulan itu anak dan menantu saya. Bagaimana perasaan kita pada saat itu? Saya harus menjaga anak saya yang harus diisolasi, tapi saya harus menjaga juga anak saya yang di rumah. Saya nggak berani masuk ke rumahnya, bukan di Medan, di Surabaya. Tapi kita harus yakinkan pada anak-anak kita bahwa kita mampu menjalani ini. Yang di dalam kita harus jaga. Apa katanya? Seperti yang tadi disampaikan, kesehatan jiwanya. Diisolasi itu perlu kekuatan yang luar biasa kepada yang sakit. Jadi para keluarga, mari dukung. Dukung dengan kekuatan, semangat, para kerabat, dukung dia. Berikan semangat. Sehingga mereka merasa lebih hidup lagi. Kalau makanan di rumah sakit mungkin kurang enak, berikan di jam yang pas. Ingat, jam yang pas. Karena kita tahu begitu masuk di ruang isolasi, mereka, para tenaga kesehatan harus kita jaga juga kesehatannya. Mereka harus memakai baju yang khusus, alat pelindung diri. Kita juga ke rumahnya anak kita yang sakit tadi, walaupun dia belum tentu terkena, harus kita jaga. Saya hanya bisa dada-dada dari luar. Sama, silahkan. Semua tetangga bisa melaksanakan. Berikan itu di pintu gerbang. Kita dada-dada, kita ngobrol. Sampai ada jaraknya 1 meter. Sekarang 1,5 meter, kalau bisa 2 meter. Kenapa? Nggak akan sampai ke kita. Dan yang paling harus kita jaga 3 titik. Mata, hidung, sama mulut. Kalau kita kecipratan, bayangkan spreadingnya pada saat orang bersin. Ini juga adaptasi kebiasaan baru. Di rumah juga demikian. Apakah di rumah nggak perlu pakai masker? Bisa bayangkan. Kita nggak tahu kok sekarang ini. Dia ini sebenarnya masih terkena atau tidak gitu ya. Kecuali kita yakinkan bahwa 14 hari dia nggak ada gejala setelah dia kontak erat misalnya. Oh ya, dia sudah dia bisa kita katakan, oh dia tidak terkena COVID misalnya. Dia hanya batuk pilek biasa, tidak COVID. Tapi jangan salah, batuk kemudian dia bersin yang kuat, ini juga harus hati-hati. Bisa kemana-mana, bersin kita bisa nempel kemana-mana. Jadi ayo dong keluarga bersihkan. Desinfektan boleh, habis itu dibersihkan. Sehingga kita semua bisa terjaga. Lebih-lebih lagi menjaga kepada ibu-ibu yang hamil tadi itu. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatannya? Berikan dia, dia memang harus. Selain asupan gizinya yang bagus, vitaminnya berikan. Ternyata vitamin yang paling luar biasa itu, tentunya selain doa adalah vitamin P, pasrah. Pasrah, tapi bukan berarti kita tidak berdaya. Kita harus berupaya dengan keras. Sehingga yang ibu hamil tadi lolos. Masuk ke rumah sakit, menjalani kemudian persalinannya dengan sukses dan lancar, bayinya sehat.
bagaimana kita menjaga bayinya setelah itu? Biasanya kalau kita ketemu bayi, apa yang terjadi? Menggemaskan, semua mau mencuil nih pipinya. Itu yang tidak boleh lagi di masa sekarang. Kita hanya boleh melihat dari jauh. Kita hanya boleh iya, kita nggak boleh dekat. Orang tuanya pun kalau dia lagi mau menyusui bayinya, baguslah dia pemakai masker. Dulu enggak, kita cium-cium. Sekarang ini tolong jaga dulu. Sampai bayi ini juga merasa kuat. Dia diberikan imun. Dari mana? Dari air susu ibunya. Tapi jangan sampai kalau ibunya sakit, kemudian dia batuk, dia pilek, dia nulari si bayi. Apa yang terjadi? Kita saja yang sudah dewasa ini kalau sakit pastinya akan merasakan lebih sulit, apalagi bayi. Dia belum bisa bercerita. Jadi peran ibu, peran suami, peran seluruh anggota keluarga untuk menjaga ini semua sangat diperlukan. Satu lagu yang sangat bagus, bahwa apa yang terjadi, bahwa keluarga itu adalah harta yang paling berharga. Itu ada lagunya. Harta yang paling berharga. Nah, siapa? Keluarga. Kalau keluarga itu satu kena sakit, bisa dibayangkan. Pun tidak karena COVID, karena penyakit yang lain, pasti kita semua merasakan. Sehingga apalagi pandemi ini, kapan mau berakhir? Mari dong, adaptasi kebiasaan baru ini benar-benar kita jalankan sebaik-baiknya. Untuk itu, para ibu yang hamil sekarang ini harus tetap merasakan berbahagia. Kenapa? Mau dapat anggota keluarga yang baru. Tapi tetap harus waspada dengan pandemi COVID-19. Nanti punya bayi harus dijaga. Kapan waktunya juga dia harus ditimbang. Kapan waktunya harus diimunisasi. Tetap laksanakan dengan protokol kesehatan. Penyakit tidak hanya COVID. Penyakit yang lain harus kita jaga juga, yang komorbid ini. Ibu-ibu hamil yang sehat, tidak ada penyulitnya, itu sudah harus kita jaga. Apalagi dengan penyulit komorbid, apa misalnya? Ada ibu yang dengan hipertensi, ada yang dengan diabetes mellitus, ada yang dengan penyakit asma, apalagi ini. Tapi ibu-ibu mari, jangan khawatir. Dokter sekarang ini bisa kok lewat daring, lewat WA, bisa konsultasi dengan WA. Kalau memang diperlukan dan memang sangat emergensi, baru datang ke rumah sakit. Datangnya ke rumah sakit harus dijaga. Kalau bisa, pakai mobil pribadi. Kalau pakai mobil yang sewa bagaimana? Bisa, tapi pastikan bahwa sopirnya juga pakai masker. Kita juga pakai masker. Dan kalau perlu, jangan sampai banyak kita memegang sesuatu. Sehingga tangan kita pun terjaga. Jangan lupa, kalau tangan kita masih belum bersih, jangan sampai kita ucek-ucek, baik mata kita, hidung kita, apalagi masuk ke mulut kita. Akan sangat berbahaya. Untuk itu, kami tentunya sangat senang berada di sini. Gugus percepatan ini menjadi luar biasa, memberikan informasi-informasi yang benar. Ini juga penting. Para ibu yang di rumah, siapapun anggota keluarga juga harus membaca, melihat berita yang memang dari yang benar. Dari siapa? Dari pemerintah. Banyak hoaks sekarang ini. Tidak ada itu COVID. Teman-teman, mari dong. Sekarang ini kasus sudah berapa yang muncul? Sumatera Utara juga sudah tinggi. Mari kita cintai semua. Kita jaga diri kita juga jaga semuanya. Baik semua yang kita ketemui, saudara kita, kerabat kita. Baiklah ya, saya rasa para ibu-ibu yang hamil, jangan lupa juga imunisasinya tetap dilaksanakan. Mau kemana? Mau ke fasilitas kesehatan, mau di tingkat pertama di puskesmas, maupun di fasilitas kesehatan di lanjutan, baik di rumah sakit, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Ingat, kita bisa mencegahnya. Tergantung kepada bagaimana kita berupaya sekuat tenaga untuk itu. Dan pesannya, kalau kena, ini bukan kutukan. Siapa saja bisa kena.
Tapi kalau bisa kita menjaga sebaik-baiknya, jangan sampai kena. Kalau terkonfirmasi positif tanpa gejala, apa yang dilakukan untuk ibu-ibu hamil? Isolasi diri di rumah. Isolasi. Kalau terkonfirmasi positif, ibu hamil. 14 hari ibu bisa di rumah. Dengan pantauan, kalau memang dalam 14 hari ibu merasa ada keluhan, baik demam, batuk, sesak nafas, sekarang ini malah anosmia. Apa itu? Nggak bisa membaui. Durian di depan hidungnya pun tidak terasa. Diare, itu juga salah satu gejala. Kalau ada gejala, langsung kita datangi atau kita konsultasi mana lebih baik. Begitu ada gejala, ibu-ibu namanya bukan tidak ada gejala lagi, tapi ibu sudah masuk ke suspek yang harus dirawat. Harus dirawat tentunya di rumah sakit kalau gejalanya jauh lebih berat. Untuk itu mari kita semua kita waspada tapi jangan panik. Kita berharap strong from home, keluarga yang hebat. COVID-19 kita harapkan dia minggat jauh-jauh dari muka bumi ini. Mari kita berdoa untuk itu. Ibu-ibu semuanya atau semuanya yang ada yang menyaksikan acara ini, pada saat ini tentunya hanya 3 pesannya. Mari kita semua menjalankan adaptasi kebiasaan baru. Apa itu? Pakailah masker dengan benar, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan tentunya jangan lupa selain beraktivitas fisik dengan sinar matahari. Mudah-mudahan kita semua sehat. Kita berharap ibu-ibu yang hamil, semua bayi yang dilahirkan semuanya sehat. Salam sehat buat semuanya. Selamat siang.